Kalau saya untuk memperkuat ya. Jadi segala bentuk apa yang akan kamu lakukan di sekolah kita itu dasarnya adalah visi sekolah. Nah, apa visi sekolah? Ada yang tahu? Pengurus OSIS? Ya, pengurus OSIS saya mulai dari Anam. Tahu apa visi sekolah? Kalau belum tahu tentang visi sekolah, Pak Iril bacakan, gitu ya. Berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbudaya lingkungan. Menuntun karakter beriman dan bertakwa, cerdas, berjiwa usaha, dan menyongsong kehidupan global. Kata kunci pada program ini kami menggarisbawahi adalah lingkungan, gitu ya. Jadi ada 4 bidang di situ, ada pengolahan sampah, ada greenhouse hidroponik, ada literasi, kemudian ada remaja masjid. Jadi sebenarnya lingkungan yang positif itu harus dilakukan beberapa bidang, tetapi fokus kita itu 4. Ya, dari pengolahan sampah, literasi, greenhouse, dan remaja masjid. Jadi perubahan-perubahan di sekolah kita, lingkungan sekolah kita itu fokus di 4 ini dulu. Sebenarnya banyak kalau kita bicara program yang akan kita laksanakan tentang bagaimana perubahan di lingkungan sekolah kita. Tapi yang jelas 4 ini dulu. Nah, kemudian karena di sini ada 4 bidang, nanti kami akan membagi 4 kelompok besar. Ya, sesuai dengan bidangnya. Apa langkah-langkah yang harus kamu diskusikan? Yang pertama adalah membuat pertanyaan. Sudah Pak Iril berikan pertanyaan ini, nanti kalian jawab. Gitu ya. Contoh misalnya Pak Iril bacakan untuk yang pengolahan sampah. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan budaya lingkungan? Gitu ya? Ya. Ini pertanyaannya pengolahan sampah misalnya. Nanti dijawab. Mengapa kita perlu menciptakan budaya lingkungan di sekolah? Kemudian ini sudah kami lakukan, yaitu pertanyaan yang kedua, ambil pelajaran. Mungkin di kelas 10 sudah tahu pelajaran apa yang sudah kalian dapatkan. Apa? Proyek pengolahan sampah. Nah, kemudian di situ di awal kita kan sudah memberikan kuesioner untuk pemilihan. Kamu milih apa? Oh, bidang ini kan sudah. Ya. Nanti kemudian kamu dari beberapa pertanyaan ini kamu diskusikan. Kemudian langkah yang ketiga, setelah buat pertanyaan, jawab, ambil pelajaran, jawab. Kemudian nanti gali mimpi. Gali mimpi ini harapannya kamu. Apa yang kamu lakukan nanti di sekolah tentang menciptakan lingkungan budaya yang positif. Gitu ya, nanti dijawab. Ya, kemudian nanti yang keempat baru menjabarkan rencana. Silakan kalau ada masukan dan saran, gitu ya. Jadi Pak Iril memberikan kebebasan buat kalian untuk merencanakan apa yang menurut kalian itu baik, gitu ya. Cuma Pak Iril memberikan rambu-rambunya, apa yang sudah berjalan di sekolah, gitu ya. Contoh misalnya, kalau yang remaja masjid, apa yang sudah berjalan di sekolah? Yang kota amal itu, ya kan? Apalagi? Ya, gitu ya. Nanti ini Pak Iril kasih gambaran, gitu ya. Yang literasi juga KIR, gitu ya. Apa yang sudah berjalan? Apa yang perlu ditambah? Munculkan di situ, gitu ya. Kemudian nanti baru menyusun rencana-rencana, kemudian nanti munculkan nama kadernya. Apa ini kadernya yang nanti yang cocok untuk program kita ini yang 4, yang bisa mewakili 4 bidang ini. Ya, oke. Biar mempercepat waktu, Pak Iril bagi per kelompok, per bidang. Masih bingung? Enggak, jelas.
Oke, itu di apa? Di visi guru penggerak. Kan visinya sudah sesuai dengan yang tadi ya. Dan prakasa perubahannya itu ada 4 bidang tadi kan ya. Yang ini pengolahan sampah. Kemudian dari 2 pertanyaan ini dijawab. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan budaya lingkungan? Misalnya sekolah biar bersih, terus apalagi gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, kemudian mengapa kita perlu menciptakan budaya lingkungan? Seperti itu, jawab. Kemudian nanti ambil pelajaran. Mungkin dari pelajaran misalnya setelah proses proyek P5 apa yang kamu dapat ambil pelajaran yang sudah dilakukan di sekolah kita. Ya. Terus apa yang kamu sukai yang kamu minati dari proses pengolahan sampah itu, ya. Kemudian kira-kira kegiatan yang belum dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan di sekolah untuk mendukung budaya lingkungan itu apa? Misalnya kalau di sekolah apa saja? Yang sudah apa belum? Yang sudah. Itu yang kemarin yang P5 ini, Pak. Ya, sudah. Terus apa lagi? Botol. Yang sudah. Ya. Pengambilan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah. Apalagi? Pembuatan itu pupuk. Pupuk sudah. Terus untuk pemilahannya? Ya itu Cak, memilah pemilahannya? Kering dan basah itu. Iya. Apa sudah dilaksanakan semua atau masih belum? Belum. Nah itu nanti dimunculkan di situ ya. Kemudian adakah kebijakan sekolah yang untuk mendukung kegiatan itu? Ada sarananya, tapi ya. masih itu Pak, kesadarannya kurang. Nah itu dimunculkan ya. Itu fokus ke kebijakan dulu. Adakah enggak kebijakan sekolah? Jadi pertanyaan itu dijawab. Kemudian gali mimpi ini harapannya kamu ketika program ini nanti terwujud itu nanti seperti apa? Apa yang kamu bayangkan dari ketika program pengolahan sampah ini terwujud? Misalnya sekolah menjadi apa? Ya. Tuh ya. Itu dimunculkan di gali mimpi. Ya. Terus mungkin dari kegiatan program itu adakah hal-hal baru? Ada pasti. Ya, yang hal-hal yang baru yang nanti akan kamu dapatkan dari proses program ya. Kemudian hal-hal sumber daya yang kamu bayangkan akan tersedia. Ada. Sumber dayanya kan apa tadi? Sarana gitu ya. Apalagi? Kalau saya Pak, mimpinya tuh Pak, ada mesin yang berubah jadi uang tuh. Ada mesin? Mesin yang mengubah dari sampah jadi uang. Oh gitu. Iya, mimpinya Pak. Oh mimpinya seperti itu. Di Indonesia ada tapi? Masih 2 kayaknya. Ya. Masih 2. Ya, atau kalau kira-kira mimpinya terlalu tinggi, diturunkan dulu gitu ya. Kira-kira yang mimpi itu mudah terwujud dulu. Lebih ke fokus ke lingkungan sekolah kita. Gitu ya. Kemudian untuk rencana apa yang sudah terlaksana di sekolah kita, apa yang belum, apa yang perlu dikuatkan, gitu ya. Apa yang sudah, apa yang belum, apa yang perlu dikuatkan atau diperbaiki, gitu ya. Jadi terserah kamu nanti itu pemikirannya seperti apa rencananya. Nanti Pak Erik sudah ngasih rambu-rambunya apa yang sudah terlaksana, yang kita sudah alami ya waktu kegiatan proyek P5. Gitu. Kemudian atur eksekusi ini tadi sudah nama kader dimunculkan, translasi ya. Kemudian nanti berkaitan dengan pengurusan kita nanti bicarakan lagi. Kemudian membuat anggaran. Jadi kalau sudah program ada misalnya pengolahan sampah, apa programnya ini, nanti butuh biaya enggak? Ya. Itu nanti bicaranya belakangan. Sementing rencananya apa saja dulu di poin ke 4. Ya, dari mimpi itu kamu buat rencana. Apa rencananya untuk mendukung mimpi itu. Kemudian nanti dari rencana dimunculkan di
Eksekusi. Ya, eksekusinya apa ya. Nah, kemudian untuk kerjasama, kita sudah kerjasama kan ya? Iya, dengan dinas lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup sama komunitas kampung hijau ya. Kita sudah kerjasama. Apa yang perlu mungkin dikuatkan lagi atau mungkin ada kerjasama lagi? Apakah hanya di lingkungan sekolah kita? Apakah juga melibatkan di luar lingkungan sekitar kita, sekolah kita? Misalnya warga setempat ini, Ya, itu ya. harus. Perlu enggak? Perlu. Ya, kalau perlu, munculkan apa yang perlu kita manfaatkan di luar lingkungan kita. Misalnya warga sekitar. Kalau bicara warga sekitar, berarti hubungannya dengan kepala Kepala desa. yang megang kekuasaan di desa. Ya. Ya. Mungkin itu bisa dimunculkan atau mungkin nanti yang lain. Biar mendukung budaya positif, budaya lingkungan sehat di sekolah. Oke, bisa langsung dimulai. Bersih pasti otomatis kan harus adanya budaya membuang sampah pada tempatnya, terus memilah sampah, soalnya masih banyak kan di kelas-kelas yang tidak apa melakukan budaya lingkungan. Menurut kalian setiap kelas sudah melakukan budaya lingkungan apa? Menurut kalian juga apa yang mau kalian lakukan untuk menciptakan budaya lingkungan? Menurut aku ya Pembina. ya pembina juga saling mengingatkan, menegur kalau misalnya temannya ada yang salah. Jadi saya tulis pembina. Iya, pembina. Pembina para murid tentang Pembina bukan pembina. Pembina itu orangnya. Membina. Membina warga sekitar sekolah. Membina warga sekolah. Terus Dua. Udah dulu. mengapa kita perlu Kenapa kita perlu menciptakan budaya lingkungan? Karena biar sekolah dipandang sekolah itu bersih, biar sekolah bersih kan identik kalau kita itu belajar di tempat yang nyaman. sekolah Kayak nyaman kan? Karena tulis karena jika lingkungan tercipta bersih, sih. para siswa-siswi lebih nyaman. Lebih nyaman video kok. dan aman. Iya. Apa lagi? Ya, aku apa sih Pak Bana? Itu kok kopi. Itu kok bari. Ayo menarik minat kamu. Harapku dapat satu ada tuh. Iya. Oh, aktivitas apa yang bikin kita menarik ke program pengolahan sampah? Kalau aku lebih senang ke itu mengut sampahnya. Yang lain Apa namanya? Boleh. Memilah. Memilah apa? Kalian kok suka aktivitas pengolahan sampah itu kenapa? Wak? pengolahannya Apa? Terus kayak melihat sampah yang dibersihin tuh pas bersih kayak enak dilihat wah. Satisfying jangan. Apa ya? Memilah. Pemina satu apa Langsung memilah. Sampah. Terus membuang sampah ke TPS itu asik loh. Tapi dengan gitu kebesokannya gak ada sampah yang menumpuk membusuk di kelas. Iya. Bikin pupuk. Membuat pupuk. kerajinan dari Kerajinan bisa ya. bahan organik bisa kayak organik sih bahasa itu. Mengolah sampah organik menjadi kerajinan. Organik apa organik? Anorganik sih, anorganik. Mengubah sampah anorganik menjadi kerajinan.
Kasusnya yang bisa saya suka bersih-bersih. Kira-kira. Itu sudah masuk mana? Ambil pelajaran? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemarin waktu kegiatan project P5 itu kan hanya kelas 10 ya? Iya. Terus prosesnya apa saja waktu yang P5? Memilah sampah, Ambil sampah, mengambil sampah, membuang ke TPS, membuat pupuk organik, membuat kerajinan. Enggak membuat kerajinan. membuat kerajinan di semester 1 ya. Semester 2-nya Itu. membuat POC. Iya, membuat Terus apa lagi Terus yang dilakukan di kelas? itu apa? Mengumpulkan ke bank sampah. Ke bank sampah. Terus apa lagi? Ngomong ke TPS. Iya, membangun Bank ke TPS. Ya. Ya. Menurut kalian itu apa perlu dilanjutkan untuk kelas 11 12? Dilanjutkan, Sangat, Pak. sangat, Pak. sangat. Karena Pak, permasalahannya itu bukan hanya di kelas 10 saja, di kelas Ya. 12 juga harus perlu melakukan itu, Pak. Betul. Masa kelas 10 yang mau ngambil sampahnya kelas 11 12? Ya. Oke, itu kan bisa dimasukkan nanti. Ya. Terus semua kelas wajib. Adanya piket pembuangan sampah. Ya. Ya. Berarti di kelas setiap kelas harus ada Piket. harus piket jadwal yang membuang Ya, sampah ke buang TPS. sampah ke TPS. Itu nanti direncana. Iya kan? Iya. Nah, kamu dari perjalanan proyek itu kamu bisa mengambil pelajaran. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah? Iya. Pesan. Apa yang Supaya ketika proses pengolahan sampah dan Nah, nanti gali miminya, bayangkan ketika misalnya itu dilakukan, program itu terus-menerus. dilakukan. Iya. Bagaimana kondisi sekolah kita nanti? Bersih, Pak. Nggak banjir. Nah, kalau urusan banjir nanti masalah saluran air yang di sana. Iya, Pak. Ya kan? Kita nanti bicara lagi tentang bagaimana akses saluran air itu keluar di situ. Karena masalahnya apa? Saluran air yang ke sana itu masuk ke tanahnya warga. Iya. Sini kan sempit, Pak, soalnya. Iya, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Nanti melibatkan warga dan kepala desa. Lomba ulang, Pak. Gitu kan? Iya. Nah, itu kan pentingnya komunikasi dengan di luar lingkungan sekolah Iya. kita. Gitu kan? Nah, kita fokus dulu ke lingkungan sekolah kita dulu. Ya. Nomor 2. Apa yang kamu sayang ketika proses pengolahan sampah dan kebersihan lingkungan? Saya Apa yang kamu sukai? Ketika terus. benar jawabnya. Iya, sama aja sih. Kalau yang nomor 2 itu lebih ke yang kamu sukain. Kalau ini kan kamu ngelakuin itu kan jadi kamu minat, wah ikut program ini. Kalau nomor 1, kalau nomor 2 itu lebih ke kamu suka yang mana. Sama dengan nomor 1. Sama dengan Yes. Sama dengan nomor 1. Iya sih, sama sih sebenarnya, sama. itu lah sesama dengan Iya. Sama dengan nomor 1. Sama dengan nomor 1. Bapak tahu. Nah, soalnya keseluruhan P5 ya itu kan tugasnya. Sama dengan nomor 1. Sebuah opsi. Manakah kegiatan sekolah yang telah terlaksana berkaitan dengan pengolahan sampah dan lingkungan pembuatan POC? Nomor 3. Pembuatan POC. Apa nomor 3? Mana kegiatan sekolah yang telah terlaksana? POC, POC. VOC itu Penjajahan, ya? penjajahan Belanda loh. halo ya. POC. POC. Pak, yang mana? Ini V, Pak. Mana pelajaran sejarah benih aja deh. POC. Terus itu pembuangan sampah ke TPS. Milah sampah. Terus itu penyetoran hasil bank sampah ke Dinas Lingkungan Hidup. Sampah ke TPS. Penyetoran Terus sampah anorganik, sampah plastik ya. penyetoran. Penyetoran sampah plastik ke tadi dinas pendidikan. Pendidikan. Lingkungan Hidup. DLH. DLH. Ya, oke. Matematika ya. DLH. Huruf besar dong, namanya juga singkatan. Penyetoran sampah plastik. Dinas Ke DLH. Dinas Lingkungan Hidup. DLH. Alah. Lingkungan hidup.
Terus Memilah itu iya memilah sampah organik dan anorganik. Soalnya sebelum kita melakukan P5 itu memilah sampah itu nggak dilakukan di sekolah. Baru karena P5. Karena soro. Oke, nanti setiap kelompok dipresentasikan ya, yang mewakili satu presentasi. Enggak kok satu, Pak. Please lah. Iya satu, ya, tinggal dibacakan itu aja. Oh, Ya. iya. Ya, baca gak masalah, tapi Apa lagi? ditanya-tanyain. Bola ini lah. Oh, yang tanya ke Davi. Public speaking-nya. Enggak. Lalu. Tapi jadi tanya-tanyain, malesnya itu aku. Jadi, berkomunikasi dengan tim. Oh, ya presentasi. Pertama kita bahas ke pengurusan, ya. Yang kedua besok sudah aksi nyata. Fokus ke yang 4 program greenhouse itu sudah mulai pembibitan, ya. Kemudian yang pengolahan sampah kita menggunakan pupuk organik cair yang kemarin yang proyek P5. Ya, jadi nanti dari 6 ini nanti kami akan memanggil lagi dari hasil diskusi yang kalian tadi diskusikan bareng, itu nanti kita ramu lagi gitu ya. Mungkin besok ya, mungkin besok karena nanti minggu depan kalian harus mensosialisasikan kepada guru dan kepala sekolah. Yang 6 ini. Siap-siap Kak Fabi ya? Ya, yang 6 ini, bukan yang kalian ya, 6 ini. Alhamdulillah. Ya. Oke. Iya, pengurus ini akan mensosialisasikan program yang nanti yang kalian buat. Makanya besok selain kita sudah kerja, ya besok ya, kita fixkan dulu programnya itu, pelajari di rumah. Nanti waktu hari minggu depan kita tentukan dulu jadwalnya, kalian sosialisasikan di depan ruang guru dan kepala sekolah. Bisa bicara di depan kepala sekolah, ya. Oke, harus bisa, ya. Oke, jadi suara kalian itu, ya, bukan hanya guru yang diperhatikan oleh kepala sekolah, tapi suara kamu itu lebih utama daripada guru. Ya, jadi soalnya kamu pelaku yang menikmati sekolah ini. Subjeknya ya, Ya. bukan objek ya. Bukan objek, kamu subjek, gitu ya. Jadi harapannya apa yang kamu rencanakan ini itu bisa didengar oleh kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan. Bagaimana kalau seandainya ketua yang mempresentasikan Bareng-bareng Pak, gantian nanti. nanti bisa juga diberikan kesempatan per bidang-bidang juga. Iya, kalau ingin bantu Pak Iril tampung. Ya, misalnya kebetulan di sini Safina bagian pengolahan sampah, Alihatan literasi, kamu? Literasi kamu Zam? Sekretaris Remaja masjid. Remaja masjid. Oh, ya. Terwakili semua ya? Iya. Greenhouse. Iya. Greenhouse. Ini sudah hari ini. Ternyata kan terwakili semua sudah. Jadi dari 6 ini sebenarnya cukup kalau bicara program. Ya. Oke, paham ya? Oke, ya. Saya kira cukup hari ini luar biasa ya. Pak Iril ucapkan sukses, terima kasih, hati-hati di jalan, tetap semangat. Sampahnya dibawa keluar.